Pernah kebayang nggak sih gimana ceritanya satu teks suci yang sama, yang otentik, malah bisa jadi sumber perdebatan besar? Nah, kali ini kita akan telusuri satu hadis yang kelihatannya singkat, tapi ternyata jadi garis pemisah antara dua cara berpikir besar dalam Islam. Dan dampaknya itu terasa banget sampai sekarang. Ini dia hadisnya. Kullu bid'atin dhalalah, yang artinya setiap bid'ah adalah sesat. Kalimatnya kedengeran jelas banget kan? Mutlak. Keaslian hadis ini juga nggak ada yang meragukan. Tapi, justru dari sinilah lahir perbedaan yang sangat mendasar antara pandangan SSWJ yang mewakili mayoritas muslim tradisional dan pandangan Wahabi. Gimana bisa coba? Dan disinilah letak kuncinya. Seluruh perdebatan ini, percaya atau enggak, bergantung pada pemahaman satu kata. Kullu atau setiap. Apakah kata ini benar-benar berarti setiap, tanpa ada satupun pengecualian? Atau jangan-jangan ada makna lainnya? Jawaban atas pertanyaan inilah yang bakal membawa kita ke dua jalan pemahaman yang sangat berbeda. Oke, sekarang ayo kita bedah lebih dalam. Penting banget untuk dicatat ya, kedua belah pihak itu setuju hadis ini asli. Jadi, perdebatannya bukan soal teksnya, tapi soal cara membacanya. Ini adalah pertarungan soal metodologi atau dalam bahasa Arabnya manhaj dalam memahami sebuah dalil. Di sini nih kita lihat dua pendekatan yang kontras banget. Metodologi Aswaja itu bisa kita sebut holistik. Mereka melihatnya tuh kayak nyusun puzzle. Semua potongan dalil yang relevan, baik itu dari Al-Quran, hadis-hadis lain, bahkan praktek para sahabat, harus dipasang bareng-bareng supaya kita bisa lihat gambaran utuhnya. Nah, sebaliknya, pendekatan Wahabi lebih fokus pada teks hadis ini secara harfiah, menjadikannya sebagai satu kaidah utama yang absolut dan nggak bisa diganggu-gugat. Nah, untuk mendukung argumennya, pandangan Aswaja ini merujuk langsung ke Al-Quran. Coba kita lihat ayat ini. Di sini ada kata kullu atau segala. Ayat ini lagi cerita soal angin dahsyat yang dikirim buat menghancurkan kaum Ad. Pertanyaannya, apakah benar-benar segala sesuatu di sana hancur lebur? Jawabannya, ya tentu saja enggak. Langit, bumi, gunung-gunung, jelas nggak hancur. Bahkan rumah-rumah kaum Ad pun diceritakan masih tersisa. Ini kan bukti yang kuat banget dari dalam Al-Quran sendiri, bahwa kata kullu itu nggak selamanya berarti mutlak. Artinya bisa jadi umum tapi ada pengkhususannya, atau istilah kerennya am-makhsus. Nah, celah linguistik inilah yang dipakai Aswaja untuk berargumen bahwa hadis setiap bid'ah sesat juga harus dibaca bareng dalil-dalil lainnya. Oke, tadi kita udah lihat teori linguistiknya. Sekarang mari kita lihat gimana ini bekerja dalam prakteknya. Kita akan masuk ke studi kasus yang paling sering jadi perdebatan. Boleh nggak sih sebuah inovasi dalam urusan agama itu dianggap baik? Konsep ini dikenal dengan nama bid'ah hasanah. Intinya adalah sebuah gagasan bahwa nggak semua hal baru itu otomatis buruk. Ada inovasi yang meskipun nggak ada contoh persisnya di zaman Nabi, justru dianggap baik. Karena sejalan dengan prinsip umum syariat dan membawa manfaat. Pertanyaannya, konsep ini sah atau enggak sih? Perbedaannya kelihatan jelas banget. Pihak Aswaja meyakini adanya bid'ah hasanah, dalil mereka adalah hadis lain tentang sunnah hasanah atau tradisi yang baik. Menurut mereka, hadis ini membuka pintu untuk inovasi yang bermanfaat. Nah, di sisi lain, kubu Wahabi menolak keras konsep ini. Bagi mereka, hadis sunnah hasanah itu maksudnya cuma untuk menghidupkan kembali ajaran Nabi yang udah lama ditinggalkan, bukan untuk menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Ternyata, perdebatan ini tuh bukan hal yang baru loh. Jauh dari itu, gagasan untuk memilah-milah bid'ah ini udah ada sejak generasi awal Islam. Yuk kita coba dengarkan apa kata para ulama salaf. Nah, ini dia pernyataan yang sangat terkenal dari Khalifah kedua Umar bin Khattab. Waktu beliau menginisiasi sholat tarawih berjamaah secara rutin di masjid, sesuatu yang nggak dilakukan secara sistematis di zaman Nabi, beliau sendiri loh yang menyebutnya dengan istilah ni'matul bid'ah, yang artinya sebaik-baik inovasi. Lanjut, ada Imam Asy-Syafi'i, salah satu arsitek utama hukum Islam. Beliau nggak cuma setuju, tapi bahkan membuat kerangka berpikir yang sistematis. Beliau membagi bid'ah jadi dua. Yang bertentangan dengan dalil, itu sesat titik. Tapi, bid'ah yang selaras dengan nilai kebaikan dalam agama, itu nggak tercela sama sekali. Dan gak berhenti di situ, argumen ini diperkuat lagi oleh Imam An-Nawawi, seorang pakar hadis yang sangat dihormati di seluruh dunia. Beliau juga dengan tegas membagi bid'ah menjadi hasanah, baik, dan qobihah, tercela.
Jadi, dari sudut pandang Aswaja, jejak para ulama besar ini menunjukkan bahwa memilah-milah bid'ah itu bukan hal aneh, tapi justru bagian dari pemikiran Islam arus utama selama berabad-abad. Nah, dari semua dalil dan argumen historis yang tadi kita lihat, muncullah serangkaian pertanyaan yang tajam. Ini bisa dibilang tantangan logis dari kubu yang meyakini adanya bid'ah hasanah, buat mereka yang menolaknya secara mutlak. Jadi pertanyaannya gini, kalau semua bid'ah itu sesat, terus gimana kita ngejelasin pujian dari seorang sahabat sekelas Umar bin Khattab? Kenapa para imam besar kayak Imam Syafi'i justru repot-repot membaginya jadi baik dan buruk? Kalau kata setiap itu harus selalu mutlak, lalu bagaimana dengan contoh di Al-Quran yang tadi kita lihat? Dan mungkin pertanyaan yang paling mendasar, apakah ini artinya mayoritas umat Islam selama ribuan tahun dengan tradisi-tradisi mereka semuanya berada dalam kesesatan? Mungkin Anda bertanya, terus kenapa sih kita repot-repot bahas ini? Emangnya penting banget ya? Oh, jawabannya penting banget. Karena perbedaan teologis ini ternyata melahirkan sikap sosial keagamaan yang sangat berbeda di dunia nyata. Disinilah kita lihat dampaknya di lapangan. Metodologi yang holistik dari Aswaja itu cenderung melahirkan sikap tasamuh atau toleransi, terutama dalam masalah-masalah yang memang jadi ruang perbedaan pendapat para ulama. Nah sebaliknya, pendekatan yang lebih literal dan absolut seringkali mengarah pada sikap tasyadud atau kaku. Sikap ini cenderung lebih cepat melabeli praktek baru sebagai bid'ah sesat dan menganggap pelakunya sudah menyimpang. Pada akhirnya, perdebatan ini membawa kita pada sebuah pertanyaan yang jauh lebih dalam. Di mana sih letak kebenaran itu? Apakah ia ditemukan dengan cara berpegang teguh pada satu aturan tunggal yang kelihatannya paling jelas dan paling tegas? Ataukah kebenaran itu justru ditemukan dalam upaya kita yang sabar untuk merangkai semua sumber yang kompleks menjadi sebuah harmoni yang indah? Ini bukan lagi sekedar perdebatan teologis, tapi pertanyaan tentang bagaimana kita mendekati wahyu itu sendiri. Sebuah pertanyaan yang bagus untuk kita renungkan bersama.